Enterprise Resource Planning. Kami anggota kelompok 5, yang pertama yaitu Krisna Priya, Retno Wulandari, dan Sandra Duyani. Pengertian ERP. Apa itu ERP? ERP adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomatisasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Konsep ERP dapat dijalankan dengan baik jika didukung oleh seperangkat aplikasi, infrastruktur komputer baik software dan hardware, sehingga pengelolaan data dan informasi dapat dilakukan dengan mudah dan terintegrasi. Yang kedua, sejarah ERP. ERP berkembang dari Manufacturing Resource Planning yang berevolusi dari Material Recruitment Planning yang berkembang sebelumnya. Sistem ERP secara modular biasanya menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, persediaan inventory, pengapalan, invoice, dan akuntansi perusahaan. Ini berarti bahwa sistem ini nanti akan membantu mengontrol aktivitas bisnis seperti penjualan, pengiriman produksi, manajemen persediaan, manajemen kualitas, dan sumber daya manusia. ERP dan MRP memungkinkan terjadinya kemajuan yang sangat besar dalam manajemen proses manufaktur. ERP juga salah satu penyumbang pada performa ekonomi Amerika yang luar biasa pada era 1990-an. Karakteristik sistem ERP. ERP sering disebut sebagai back office system yang mengindikasikan bahwa pelanggan dan publik secara umum tidak dilibatkan dalam sistem ini. Perbedaan dengan front office system yang secara langsung berurusan dengan pelanggan seperti sistem untuk e-commerce, customer relationship management, e-government, dan lain-lain. Menurut O'Leary, tahun 2002, sistem ERP memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sistem ERP merupakan paket software yang didesain pada lingkungan client-server, baik tradisional, berbasis desktop, maupun berbasis web. Yang kedua, sistem ERP mengintegrasikan mayoritas bisnis proses yang ada. Yang ketiga, sistem ERP memproses seluruh transaksi organisasi perusahaan. Yang keempat, sistem ERP menggunakan database skala enterprise untuk menyimpan data. Yang kelima, sistem ERP mengizinkan pengguna mengakses data secara real-time. Modul ERP. Modul ERP yang pertama ada modul operasi yang meliputi general logistik, sales and distribution, material management, logistic execution, quality management, plant maintenance, customer service, dan project system, dan lain-lain. Yang kedua ada finansial dan keuangan, yaitu meliputi general accounting, financial accounting, controlling, investment management, treasury, dan enterprise controlling. Yang ketiga ada modul sumber daya manusia yang meliputi personal management, personal time management, payroll, training and event management, organizational management, travel management. Tingkatan ERP. Tingkatan ERP, yang pertama ada ERP tier pertama, yaitu mendukung perusahaan global yang besar dan menangani semua masalah internasional, termasuk mata uang, bahasa, kode pos, akuntansi, dan lain-lain. Yang kedua ada ERP tier kedua, yaitu berfokus pada pemerintahan negara, bagian, dan lokal dengan beberapa instalasi federal. Yang ketiga ada ERP tier ketiga, yaitu mendukung perusahaan skala menengah, sebagian menangani beberapa bahasa dan mata uang, tetapi hanya satu alfabet. Yang keempat ada ERP tier keempat, yaitu dirancang untuk usaha mikro, biasanya hanya fokus pada akuntansi dan sering tidak dianggap sebagai sistem ERP lengkap oleh para profesional TI. Tujuan pengembangan sistem ERP. Tujuan pengembangan sistem ERP dengan melihat perkembangan persaingan bisnis global, maka tujuan utama dari pengembangan dan kegunaan sistem ERP yaitu untuk meningkatkan dan memperkuat efektivitas di berbagai sumber daya,
pada suatu perusahaan, antara lain yang pertama, sumber daya manusia, artinya sumber daya yang mampu dan bertanggung jawab pada setiap tugas serta memiliki kemampuan untuk membangun suasana perusahaan semakin produktif. Yang kedua ada sumber daya produksi, yaitu menghasilkan produksi yang berkualitas. Ketika mampu memasarkan produk dengan efektif serta meningkatkannya produktivitas penjualan. Yang keempat ada efektifnya setiap laporan keuangan dan akuntansi logistik perusahaan. Kelima, mampu mengikuti dengan kompetitif. Keenam, agar tidak terjadi kompleksitas persoalan dalam sumber daya pada perusahaan pada masa yang akan datang. Keuntungan dan kerugian penggunaan ERP. Yang pertama ada integrasi bisnis dan akurasi data yang lebih baik. Sistem ERP terdiri dari berbagai modul dan submodul yang dapat mewakili komponen bisnis tertentu. Jika data yang dimasukkan pada suatu modul, contohnya data penerimaan material, maka modul lain seperti pembayaran dan persediaan akan secara otomatis diperbarui juga. Kebutuhan untuk beberapa kali entry data dapat dihilangkan, serta kemungkinan terjadi kesalahan pengetikan data dan duplikat data juga dapat diminimalisasikan. Struktur database yang terpusat dapat membuat administrasi dan keamanan yang lebih baik untuk menghindari terjadi kehilangan data yang penting. Yang kedua ada perencanaan dan manajemen sistem informasi. Sistem ERP memiliki alat-alat pendukung pengambilan keputusan yang baik, seperti alat perencanaan dan alat stimulasi yang dapat membantu manajemen untuk lebih tepat memanfaatkan sumber dayanya, seperti material, sumber daya manusia, dan mesin. Sistem ERP dapat menghasilkan laporan standar yang diperlukan oleh manajemen. Laporan tersebut dapat diakses oleh manajemen kapan saja dibutuhkan. Yang ketiga ada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Sistem ERP dapat meningkatkan efisiensi pada aktivitas rutin harian, seperti pemesanan, pengiriman, kinerja pemasok, manajemen kualitas, manajemen kas, dan realisasi penjualan. Dengan adanya sistem ERP, siklus waktu penjualan ke kas dan pembayaran ke pemasok dapat dipersingkat. Yang keempat ada pembentukan standarisasi prosedur. Sistem ERP didasarkan pada proses praktek internasional terbaik yang diadopsi oleh organisasi yang menerapkannya. Pekerjaan menjadi lebih berstruktur sehingga tidak tergantung pada individu atau pekerja tertentu saja. Sistem ERP bagi perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kelima ada integrasi data keuangan. Dalam sistem ERP, semua data disimpan secara terpusat. Maka para eksekutif perusahaan memperoleh data yang up-to-date dan dapat mengatur keuangan perusahaan dengan lebih baik. Kerugian penggunaan ERP. Yang pertama ada kesalahan proses seleksi software karena penyelidikan software yang tidak lengkap atau terburu-buru dalam memutuskan. Hal ini bisa berakibat pada membengkaknya waktu dan biaya yang dibutuhkan. Kedua, ada strategi operasi tidak sejalan dengan bisnis proses desain dan pengembangannya. Sistem ini sering terpampang sulit untuk beradaptasi dengan jalannya kerja dan untuk suatu proses pada bisnis dalam berbagai macam organisasi. Bergantung pada vendor tertentu. Hal ini disebabkan oleh sistem ERP yang telah dirancang dengan memerlukan support yang lama dari vendor yang diinstal. Perekayasaan kembali pada proses suatu bisnis untuk menyesuaikan dengan industri yang telah diuraikan oleh sistem dan dapat mengakibatkan hilangnya keuntungan yang kompetitif. Implementasi ERP di suatu perusahaan. ERP pada PT Astra Honda Motor Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di satu perusahaan. ERP berkembang dari Manufacturing Resource Planning atau MRP 2, di mana MRP 2 sendiri adalah hasil evolusi dari Material Requirement Planning atau MRP yang berkembang sebelumnya. Sistem ERP merupakan sebuah terminologi yang secara de facto merupakan aplikasi yang dapat mendukung transaksi atau operasi sehari-hari
yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya perusahaan, seperti dana, manusia, mesin, suku cadang, waktu, material, dan kapasitas. Tujuan sistem ERP adalah untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan. Adapun manfaat penggunaan ERP bagi perusahaan, yaitu otomatisasi dan integrasi proses bisnis, membagi database yang umum dan praktik bisnis melalui enterprise. Yang ketiga, menghasilkan informasi yang real-time. Keempat, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Dengan banyaknya manfaat yang didapatkan melalui penggunaan ERP, perusahaan dewasa ini berbondong-bondong untuk ikut menerapkan ERP pada perusahaannya. Implementasi PT Astra Honda Motor atau AHM sebagai perusahaan perakitan motor terkemuka di Indonesia juga mengedepankan penerapan TI dalam proses bisnisnya. Penerapan teknologi informasi pada AHM bukan merupakan hal yang baru, karena perusahaan ini sudah mengimplementasikannya di pabrik motornya sejak tahun 1980. Pada awalnya, TI pada AHM hanya dimanfaatkan untuk mendukung sistem akuntansi saja. Namun pada tahun 1986, teknologi informasi Pada awalnya, TI pada AHM hanya dimanfaatkan untuk mendukung sistem akuntansi saja. Namun pada tahun 1986, teknologi informasi merambah ke sistem keuangan dan kontrol produksi. Sistem tersebut dibuat secara swadaya oleh PT AHM sendiri, sehingga yang terjadi adalah TI yang diaplikasikan menjadi terpisah satu sama lainnya atau tidak terintegrasi. Pada tahun 1995, sistem perusahaan diubah menjadi mulai terintegrasi dengan penggunaan ERP, dan untuk selanjutnya semakin berkembang dari tahun ke tahun. Tujuan dari PT AHM menerapkan TI di perusahaannya adalah untuk menerapkan sistem just in time sehingga dapat tercipta efisiensi dalam perusahaan melalui sistem terintegrasi ERP. Pada setiap periode, PT Astra Honda Motor akan memperoleh informasi dari divisi keuangan, operasi, dan human resource mengenai aktivitasnya masing-masing. Sebagai contoh, divisi operasi menyajikan informasi mengenai produksi jumlah motor yang akan dijual untuk 1 bulan ke depan. Selanjutnya, implementasi ERP di perusahaan Point SCM PT Unilever. Pada tahun 2007, PT Unilever memutuskan melakukan implementasi ERP dengan menggunakan SAP R-3 sebagai implementasi sistem yang terintegrasi. Tentunya dengan proses persiapan yang panjang dan cukup matang, di mana terdapat modul-modul yang mungkin bisa diimplementasikan. Di antaranya ialah 1. Production Planning, 2. Warehouse Management, 3. Finance and Controlling, 4. Human Resource, 5. Business Warehouse. Meskipun waktu go live tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun setiap siklus pengembangan sistem sangat diperhatikan, terutama meliputi yang selektif, yaitu menunjuk PT Accenture sebagai konsultan, serta dengan melibatkan negara-negara yang sudah terlebih dahulu sukses dalam penerapan ERP ini, sekalipun dengan kompleksitas yang cukup tinggi. Pada 1 Januari 2009, go live SAP pun dapat tercapai. Sistem SAP Enterprise Resource Planning PT Unilever Indonesia yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2009 berjalan mulus. Sistem ini akan menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas operasional PT Unilever Indonesia, sehingga mengurangi persediaan yang dibutuhkan sekaligus menurunkan tingkat pemborosan. Sistem ini meliputi seluruh proses IT yang dibutuhkan pada manufaktur, perencanaan, pengiriman, logistik, dan pelaporan. Sistem SAP mencakup proses-proses PT Unilever Indonesia dari awal sampai akhir. Selanjutnya, implementasi perusahaan finance Bank Mandiri. PT Bank Mandiri Tbk merupakan salah satu perusahaan pertama di Indonesia yang mengimplementasikan aplikasi SAP. Modul utama yang saat ini diimplementasikan adalah SAP Financial Accounting and Controlling,
SAP Customer Relationship Management, dan SAP Human Resource. Divisi accounting menjalankan kegiatan utama perusahaan seperti pembuatan kebijakan dan standar akuntansi, menyusun laporan keuangan baik kepada manajemen maupun regulator, memposting jurnal dari unit kerja pusat, monitoring pos terbuka Weight and GNC, dan mengatur semua hal mengenai perpajakan yang ada di perusahaan. Sistem SAP membantu PT Bank Mandiri mengatur dan mengelola semua informasi yang menunjang kegiatan-kegiatan tersebut. Sistem SAP tersebut saling mengintegrasikan modul yang ada di dalamnya dan mengintegrasikan dengan divisi lain yang ada pada PT Bank Mandiri Tbk, sehingga membantu pekerjaan karyawan. Informasi yang ada di dalamnya berjalan secara real-time, sehingga dapat mengurangi human error, seperti duplikasi data dan ketidaktelitian. Untuk itu diperlukan penelitian untuk mengevaluasi SAP pada divisi accounting. Guna mengukur kinerja sistem SAP pada divisi accounting menggunakan model keberhasilan sistem informasi. Model kesuksesan sistem informasi memiliki 6 variabel, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, pemakaian, kepuasan pelanggan, dan hasil bersih. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarkan pada divisi akuntansi dan mendapatkan responden berjumlah 40 orang. Terdapat 9 hipotesis yang diuji menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM. 7 hipotesis terbukti diterima, sedangkan 2 hipotesis. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf. Terima kasih.